Kan kita belajar ya kan Pak Dino, kan kita belajar ya Pak Dino ya. Nah itu ayatnya udah ada di depan. Nah ilmu jauh lebih penting, Masya Allah. Ini saya suka nih kalau orang-orang suka menuntut ilmu daripada dengar debat terus. Boleh dengar debat tapi jangan terus-terusan, sesekali kita tuntut ilmu ya. Oke? Nah kita coba ya. Ini gini aja, kalau kayak gini kan saya nggak akan nampak nih. Nah, kita langsung dari Al-Maryamnya. Nah, biar nanti saya jelaskan dalam versi hadis, dalam versi segalanya, bagaimana dari ulama Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahali, ya kan, dalam kitab Tafsir Jalalain menjelaskan semua ini, dan itu keilmuan yang sangat luar biasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بالوالدة ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Nah, kita jelasin satu-satu nih. Nah, mana? Ya, kita jelasin bagaimana perkataan daripada ini sambil kita korelasikan. Karena kita kan bukan Bani Paulus yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Waduh, cepat sekali. Oke, kita ulang yang versi lambat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Apa nih katakan? Qala inni, katakanlah ini bahwa sesungguhnya aku Nabi Isa Abdullah itu aku hanyalah utusan Allah dan hamba Allah, sesuai dengan sesuai dengan ini aku ya, nih sambil kasih ayat Bible-nya, dia hamba Tuhan di Kisah Rasul 3:13. Nah dia, oke. Bapak bisa lihat di sini. Nah, siapa nama hambanya? Jelas ya Pak? Tuh. Siapa nama hambanya? Tuh. Mantap Pak Dino. Nanti ambil aja WA saya akan ajarkan bagaimana baca Al-Quran ya. Siapa nama di sini hambanya? Siapa nama hambanya teman-teman? Coba ketik siapa nama hambanya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa hambanya? Siapa? Nah, alhamdulillah sudah mualafkan. Siapa hambanya? Coba ketik dulu. Siapa kira-kira hambanya? Siapa hambanya? Saya tunggu dulu nih.
Tunggu diketik sama ikhwan muslimin. Siapa hambanya kira-kira? Coba lihat nih. Siapa hambanya? Siapa hambanya Tuhan di sini? Boleh. Nah, ada join ke grup WhatsApp boleh, ataupun minta WA pribadi Bang Daman. Atur waktu, saya ajarkan Al-Quran. Insya Allah. Nah, kira-kira siapa hambanya? Coba ketik. Siapa nama hambanya? Siapa nama hambanya? Biar kita lanjut pelan-pelan menjabarkan Al-Qurannya. Sambil menunggu subuh ya. Siapa nama hambanya? Ayo teman-teman, coba diketik. Siapa? Pada tidur ya? Siapa? Coba dibaca. Siapa nama hambanya? Siapa nama hambanya? Mana nih responnya? Kok nggak ada respon? Pada tidur bagaimana nih? Yesus. Oke, jelas ya. Yesus berarti ini. 100 buat Bang BK. Oke. Berarti Al-Quran ngomong apa? Nah, Al-Quran ngomong nih. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dan Yesus berkata ataupun Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Nabi ya ini artinya utusan. Beribu kali dan begitu banyak dia mengatakan dirinya utusan. Yohanes 5 ayat 36. Ada kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes, yaitu tentang Bapa yang mengutus aku. Tentang perintah yang kujalani sekarang. Apa perintahnya? Apa perintah Bapa yang dijalani sekarang? وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Dia menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang waktu. Berarti ada pemberlakuan hukum terhadap Yesus yang dia jalani. Yesus sujud nggak? Sujud. Yesus mengeluarkan harta 1/10 hartanya nggak? Mengeluarkan. Untuk menunjukkan apa? Ada hal yang dia jalani. Oke. Wa ja'alani mubarakan. Dan dia juga yang menjadikan aku seorang yang diberkahi. Siapa yang memberkahi? Nih Allah Abraham, berarti Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub sebelum Yesus telah memuliakan, memberkahi hambanya. Siapa nama hambanya? Siapa nama hambanya? Jazakallah Pak Dino, Masya Allah. Siapa nama hambanya? Siapa nama hambanya yang diberkahi Tuhan? Siapa nama hambanya teman-teman? Jangan pada ngantuk ini ilmu nih. Biar tahu Al-Quran ngomong apa tentang Yesus. Jangan dengar penginjilan dari Bible terus. Ini dengar penginjilan daripada Al-Quran. Siapa nama hambanya yang diberkati? Cepat buru-buru ketik. Lama banget ketik doang. Siapa nama hambanya teman-teman? Siapa nama hambanya? Siapa? Zakat itu infak sedekah Bang Dino. Benar. Mantap. Jazakallah Bang Dino. Yesus, mantap Bang Dino. Ini kira-kira yang tadi dijabarkan. Nih, Al-Quran kan ngomong ini tadi Pak Dino. Nah, ini yang diomongin Al-Quran. Dia menjadikan aku diberkahi. Dia ini siapa kira-kira? Nah, siapa kira-kira? Yaitu Tuhan. Nah, yang memberkahi dia. Siapa Tuhan yang memberkahi dia? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Yaitu siapa? Siapa yang diberkahi di sini? Yesus. Siapa Tuhan yang memberkahi? Allah. Untuk menunjukkan apa? Yesus adalah hamba yang diberkahi. Jazakallah Pak Sitorus. Oke, udah didengarkan? Jelas-jelas. Jadi perjanjian baru adalah untuk merusak perjanjian lama tentang hamba yang dimuliakan, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau kita tanya kepada Oten. Nah, ini kepada Oten. Oten kan ngomong gini ya teman-teman. Oten berbicara bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada. Menunjukkan apa? Abraham menyembah Yesus versi Oten. Pertanyaan kita, siapa nama hamba Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul 3:13? Siapa nama hambanya? Yesus. Nyambung nggak kira-kira? Tuhan Yesus memberkati hambanya, yaitu Yesus.
Nyambung nggak kira-kira? Untuk menunjukkan Pak ada sesuatu yang diubah, ada sesuatu yang mereka tambahkan di dalam perjanjian baru gitu. Nah, jelas ya, berarti udah paham ya bahwa kedatangan Al-Quran ini tujuannya apa? Menceritakan kembali sosok-sosok yang dulunya mulia dipandang di sisi Allah, yang kemudian mereka fitnah dalam kitab mereka menjadi Tuhan. Oke, kita baca lagi ayatnya. Apa katakan? وَبَرًّا بِالْوَالِدَةِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَبَرًّا بِالْوَالِدَةِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Dan aku berdoa kepadamu dan berbakti kepada ibuku serta dia tidak menjadikanku orang sombong lagi celaka. Oke, di kitab apa kira-kira ada disebutkan Yesus memanggil ibunya dengan julukan perempuan? Oke, kita buka dalilnya. Yesus Oke. Nah, doa Yesus dalam Al-Qur'an apa? Wa barran bil walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Tidaklah aku ya Allah adalah seorang anak durhaka. Aku adalah orang yang berbakti kepada ibuku, serta dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Berarti apa? Yesus menerangkan dirinya kepada Allah. Ya Allah, aku bukan seorang hamba yang mendurhakai ibuku. Aku bukan seorang anak yang sombong terhadap ibuku, yang seperti difitnah di dalam kitab mereka. Di dalam Lukas 1:43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungiku? Nih, mana dia yang manggil ibunya dengan julukan? Mana dia? Tunggu. Ini ya? Yang dia panggil ibunya dengan mana? Ada di dalam Bible, saya lupa. Berapa ini Yesus manggil ibunya perempuan? Tinjauan ayat Yohanes 2, 3 sampai 4. Oke. Kita buka ya. Yohanes 2 ayat 3. Oke, ayat 3, ketika mereka kehabisan anggur, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saat aku belum tiba? Tapi Yesus berkata kepada pelayan, apakah yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Mana yang dia katakan perempuan? Ada, pokoknya saya lupa ayatnya. Apa jangan-jangan udah diubah lagi ya sama mereka? Oh, udah diubah lagi, tengok nih. Ya teman-teman, diubah lagi ternyata ayatnya teman-teman. Kemarin tuh nggak gini bunyinya. Nah, ini udah diubah lagi teman-teman ya. Nah, oke. Nih, lihat nih. Ini buktinya ya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Ini ayat awalnya. Yesus menjawab, ini tahun 2018. Yesus menjawab, perempuan, apa hubungannya denganku? Dia memanggil, wahai perempuan, kepada ibunya. Apa hubungannya denganku? Artinya apa? Dia menyombongkan diri. Nih, lihat nih. Yesus menjawab, perempuan, apa hubungannya denganku? Oke, di 1954, maka Yesus berkata kepada, hai perempuan. Itu 1954 ya, lihat nih. Di tahun 1954 dan 2018, Yesus masih menyebut ibunya dengan perempuan. Yesus menjawab, ibu jangan menyuruh aku. Oke, Yesus menjawab, biarkan saja itu. Dan semuanya. Artinya apa? Dia memanggil julukan kepada ibunya dengan perempuan. Makanya Yesus berdoa, wa barran bil walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku berbakti Allah kepada ibuku serta tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Itu dia. Tuh, diubah lagi kan? Oke. Itu Yohanes 2:4. Ya benar. Pak Dino. Lukas 13:12. Oke, Pak Dino, mantap.
Tadi udah lihat sendiri kan, dia memanggil ibunya dengan julukan Tuhan. Makanya Yesus berdoa, ya Allah, apa yang mereka fitnah bahwa aku menyombongkan diri kepada ibuku, itu tidak pernah terjadi ya Allah. Mereka memfitnahku ya Allah. Makanya dia klarifikasi terhadap Allah, apa dikatakan, ya Allah, sesungguhnya wa barram bil walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, ya Allah, aku adalah orang yang berbakti kepada ibuku serta dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Hingga aku menyombongkan diri kepada ibuku dengan memanggil dirinya dengan istilah perempuan. Akhirnya Yesus berdoa, ya Allah ya Tuhanku, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ya Allah, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada aku pada hari kelahiranku. Nah, pada hari wafatku nanti, dan hari aku dibangkitkan. Nah, ini. Jadi kita tinjau dulu ini yang sering difitnah hoten. Ulitu, ya, diambil daripada kata walada, walada, waladu, waladat, waladata, walatna, walatta, walatuma, walatum, walati, walatuma, walatunna, walatu, walatna. Itu fi'il madi. Arti fi'il madi adalah masa yang telah lampau. Artinya sudah terjadi. Ya Allah, sejahterakan namaku daripada fitnahan mereka ya Allah yang memfitnahku setara denganmu dan menjadikan Tuhan karena kelahiranku. Ayat mana Bang Daman? Ayat ini. Ayat yang mereka fitnah ya Allah tentangku, yaitu di dalam Lukas 2 ayat 11. Apa yang mereka katakan ya Allah kepadaku, mereka mengatakan kepadaku ya Allah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di negeri Daud. Apa kata Nabi Isa di dalam Al-Quran, ya Allah sejahterakan namaku daripada fitnahan mereka, arti sejahterakan selamatkan namaku daripada fitnahan mereka ya Allah. Wa yauma amut. Nah, amut ini fi'il mudhari. Nah, tadi fi'il madi ya, wulitu ini fi'il madhi. Segalanya kalau tahu bahasa Inggris namanya ini past tense, sesuatu yang udah terjadi. Nah, ini future tense, sesuatu yang akan datang. Kalau dalam bahasa Arab namanya istiqbal ataupun mudhara'ah. Bagaimana Bang Daman tasrifnya? Oke. Yamutu yamutani yamutu yamutu yamutani yamutuna tamutu tamut tunggu aku ingat dulu ya. Darab yadribu yadribani yadribuna tadribu tadribani yadribna. Oke. Yamutu yamutani yamutuna tamutu tamutani yamutna tamutu tamutani tamutuna tamutina tamutani tamutna amutu namutu. Amutu namutu. Beda ya tasrifnya. Tadi tasrifnya walada, walada, waladu, waladat, waladata, walatna, walatta, walatuma, walatum, walatu, walati, walatuma, walatunna. Nah, ini fi'il madi. Kalau seandainya fi'il mudhari ada huruf mudhara'ah, bagaimana tasrifnya? Yamutu, yamutani, yamutuna, ya tamutu, tamutani, yamutna, tamutu, tamutani, tamutuna, tamutina, tamutani, tamutna, amutu, namutu. Itu fi'il mudhari ataupun tasrif future tense, sesuatu yang akan datang. Saat nanti kemudian aku akan dimatikan. Artinya suatu saat nanti di akhir zaman saat aku dimatikan, sejahterakan ya Allah kembali namaku daripada fitnahan mereka yang memfitnah. Aku telah mati dan menebus dosa terhadap mereka ya Allah. Hingga aku menanggung kutuk di atas tiang salib dengan versi penjabaran Paulus ya Allah. Padahal ya Allah, Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Lindungi, sejahterakan namaku daripada kematianku. Yang mereka fitnah ya Allah, aku telah mati padahal aku belum mati. Mereka fitnah aku bahwa aku mati menembus dosa mereka ya Allah. Padahal mereka sendiri yang tahu. Yang berani mengutuk aku, engkau katakan seperti ini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh roh Allah. Ya, yang punya roh ketuhanan ataupun roh kebenaran dapat berkata terkutuklah Yesus. Maka aku meminta kesejahteraan itu kepadamu ya Allah. Wa yauma ub'atsu hayya.
Dan saat nanti aku ingin dibangkitkan. Nah, kalau Oten bilang apa? Ini ayat, dia mati dan dibangkitin. Kalau ini dibangkitin, kenapa? Ini future tense. Future tense. Sesuatu yang akan datang. Bagaimana kalau seandainya itu Seandainya itu telah terjadi kebagian tersebut, ayat ini berbunyinya gini. Ba'asa ba'asa ba'asu ba'asa 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 ba'asu ba'asat ba'asata ba'asna ba'asta ba'astuma ba'as ba'asa ba'asa ba'asu ba'asat ba'asata ba'asna ba'asta ba'astuma ba'astu ba'asti ba'astuma ba'astunna ba'astu. Maka bunyinya wa yauma ba'astu hayya. Di sini bunyinya wa yauma ub'asu hayya. Beda ya. Kalau sesuatu yang telah terjadi wa yauma ba'astu hayya, tapi bunyinya di sini wa yauma ub'asu hayya. Maka ub'asu diambil daripada ya ba'asu ya ba'asani ya ba'asuna taba'asu taba'asani ya ba'asna taba'asu taba'asani taba'asuna taba'isina taba'asu taba'asani taba'isna ub'asu nab'asu. Nah, ini ub'asu future tense, sesuatu yang akan datang. Ya Allah, sejahterakan saat nanti aku kemudian akan dibangkitkan ya Allah. Artinya apa? Setelah kematian adanya alam mahsyar. Jangankan Yesus, Nabi Muhammad dibangkitkan, kita juga ikut dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dibangkitkan. Semuanya akan dibangkitkan. Yesus dibangkitkan, kita dibangkitkan, dan semuanya dibangkitkan. Cuma bedanya teman-teman, dalam hadis Nabi disebutkan, orang yang menyembah selain Allah begitu kemudian dibangkitkan, mereka terkejut. Dan saat mereka sadar, mereka lari mengejar dan mencari sesembahan mereka. Contoh, orang Hindu akan mencari sesembahannya. Orang yang menyembah Yesus akan mencari Yesus. Lalu apa kata Yesus kepada mereka di alam yang namanya kebangkitan? Apa yang dikatakan? Di ayat berapa itu? Kami telah bernubuat di atas nama-Mu. Nih, pada hari terakhir, benar kan? Apa dikatakan dalam Matius 7, 21, 23. Nampak ya teman-teman? Nah, jadi ada yang salah nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Al-Quran itu memberitakan siapa sosok sebenarnya Yesus Kristus doang. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, yang menjalani kerjaan yang seperti aku kerjakan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Al-Quran, yang dikatakan oleh Al-Quran tidak pernah salah. Ya Allah, ini doa Yesus, ya Allah, dan saat aku dibangkitkan, saat mereka mencariku, Yesus, Tuhanku, enyahlah engkau. Kami telah bernubuat di atas namamu, enyahlah engkau. Kami telah menyembuhkan orang sakit di atas namamu, enyahlah engkau. Bukankah kamu Tuhanku, enyahlah engkau. Lalu kita yang muslim, wahai Isa alaihissalam, ya, kami tidak bernubuat di atas namamu, kami bernubuat di atas nama Allah. Mari bersamaku kita ke surga. Kami menyembuhkan orang sakit di atas nama Allah Tuhanmu. Mari bersamaku. Kami bermukjizat. Nabi Muhammad bermukjizat. Kami melakukan keajaiban yang terjadi di muka bumi ini di atas nama Allah, di atas izin Allah, sama sepertimu. Maka bersamalah sepadaku. Yang oten-oten pada ngambek, ya Yesus, Tuhanku, enyahlah engkau. Bermukjizat di atas namamu, enyahlah engkau. Bernubuat di atas namamu, enyahlah engkau. Ada yang salah dengan Al-Quran? Tidak ada. Nah, apa kata Allah untuk memantapkan Nabi Isa di dalam Al-Quran? Apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran terhadap Nabi Isa? Inilah, sadarlah wahai oten. Dzalikal Isa ibn Maryam qaulul haqq alladzi fihi yamtarun.
zalika Isa ibn Maryam qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun. Itulah hakikat Isa putra Maryam, perkataan yang benar yang mereka ragukan. Artinya apa? Ketika Yesus menyampaikan dirinya hanya utusan Tuhan, mereka meyakini dia Tuhan. Dia menyampaikan aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku. Mereka meyakini dia adalah Sang Maha Kuasa. Dia mengatakan dirinya adalah hamba Tuhan sesuai kisah para Rasul 3 ayat 13. Mereka berkata engkaulah Tuhan. Itu yang mereka ragu-ragukan. Apa? Keimanan mereka ragu tentang siapa Yesus Kristus. Padahal berkali-kali dia menyebutkan, apa yang disebutkan, waspadalah terhadap penyesat yang akan datang setelahku, katanya. Makanya Yesus berkata apa? Akan adanya roh penolong lain yang didoakan oleh Yesus setelah dia. Yang roh penolong lain akan menceritakan siapa dia sebenarnya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gimana teman-teman? Ada yang mau lanjut nih? Mana tahu udah ngantuk Bang Daman kebanyakan ngomong nih. Padahal di bawahnya lebih gila lagi ceritanya. Ada yang mau lanjut gak nih? Mau lanjut? Karena kalau bukan Bang Juma kalian nggak mau denger, ya udah. Gimana? Mau denger nggak dari Bang Daman? Masih kuat nggak dengernya? Kalau nggak kita nonton debat lagi nih. Masih pada kuat nggak? Mana HP aku? Padahal aku lagi, jazakallah, mantap, masya Allah Pak Dino. Nah, padahal aku lagi butuh banget webcam kan, mau beli webcam, tapi alhamdulillah di live YouTube. Oh ya, ini ada kabar dari Pak Bang Kores. 10 menit lagi Bang Daman. Oke, padahal penjelasannya nggak cukup 10 menit nih, 1 jam lanjut nih. Lanjut, ntar lagi bisa oke. Gini Pak Dino. Jadi ada info dari Bang Kores, biar enak ya. Pak Dino nanti ambil nomor Daman. Pak Dino juga kabarin ke Bang Handi. Bilang gini, ya Pak Dino nanti kabarin ke Bang Handi ya, biar enak Daman dengan Bang Handi. Takutnya kayak nagih-nagih gimana kan gak enak kan. Bilang, Bang Handi saya udah kabarin Daman ya. Nanti biar Daman yang minta sedekahnya Pak Dino pada Bang Handi. Nah, nanti Pak Dino chat Bang Handi ya. Oke, nanti boleh gabung ke ini ya, ke grup WhatsApp Bang Daman di sini ya, salapan. Nah, ini grup WhatsAppnya. Di sini kita nuntut ilmu bareng Pak Dino. 0852 955 917 grup WA. Yang mau gabung boleh, siapapun boleh gabung ya. Nah itu ya udah saya pin. Itu nomor grup WhatsApp. Nah nanti Pak Dino boleh WhatsApp langsung. Dan Pak Dino yang tadi Daman bilang ya, Pak Dino chat Bang Handi. Bang Handi saya udah kabarin Daman ya bahwa nanti sedekahnya diambil ke Bang Handi. Bilang gitu biar enak ya, kan gak enak kan langsung minta gitu kan. Nah oke Pak Dino, insyaallah. Berarti ini lanjut bagaimana nih teman-teman? Lanjut bagaimana nih? Lanjut bagaimana? Udah chat, saya store dari pagi kemarin. Nanti di chat lagi, kan Daman baru tahu ya, di chat lagi. Semalam Daman live, bilang aja gitu. Daman live semalam Bang Handi. Saya udah bilang kepada dia ada sedekah yang saya titip ke Bang Handi. Nah, biar nanti Daman bisa chat Bang Handi. Oke? Oke, lanjut. Oke Pak Dino, jangan lupa di chat ini ya, gabung di grup WhatsApp kami boleh. Kita nuntut ilmu di situ bareng-bareng. Oke, kita lanjut. Pada mau lanjut? Nggak ada yang ngantuk kah? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka lillahi an yattakhidha min waladin subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepada Allah, kepadanya, jadilah, maka jadilah semua sesuatu tersebut. Sebagaimana yang kita tahu gitu. Aku rekod dari tadi, Masya Allah, mantap. Nah, kata Allah gini, tidak patut bagi Allah itu memiliki anak. Sesuai apa yang kalian jabarkan, anak Allah. Karena aku hanya ingin memukul
kepalanya orang Yahudi. Orang Yahudi kan mengatakan gini, orang Yahudi adalah suku yang paling membanggakan kesukuannya. Jadi ketika Nabi Isa tidak didapati bahwa Nabi Isa ini memiliki seorang ayah, mereka memfitnah dia adalah seorang anak daripada ayah, daripada sang bapa. Lalu Allah membersihkan nama Allah sendiri di dalam Al-Quran dengan perkataan, sadarlah wahai manusia, aku Tuhan, tidak perlu punya anak. Soal Isa akan lahir tanpa bapa, tidak engkau meninjau Adam yang kulahirkan tanpa bapak ibu, dengan kun fayakunku Adam ada tanpa bapak ibu. Kenapa kalian tidak bisa berpikir seperti itu? Lalu apa yang mustahil kepada Isa kuwujudkan dengan ruhku, dengan kalimatku, dengan firman kun fayakun, jadi maka jadilah terhadapnya, untuk dia ada di muka bumi ini tanpa ayah, sedangkan Adam tanpa ayah ibu. Maka bersihkanlah namaku, maha suci dia, maha suci Allah. Apa yang dijelaskan? Jadi kita merujuk tadi apa yang dijelaskan oleh Nabi Isa. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa ibnu Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, agar tapi mereka ragu-ragukan. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Wa innallahu rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Inilah Tuhanmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'buduh, sembahlah dia. Hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus, inilah hidup yang kekal, inilah jalan kebenaran dan hidup, yaitu menyembah satu-satunya Tuhan yang aku sembah dan engkau juga sembah, dengan mempercayai Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mana korelasinya? Nih. Yohanes 17:3. Apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa engkau mengenal bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya. Ingat arti satu-satunya gini. Aku cuma memiliki anak satu-satunya, nggak mungkin ada dua. Aku cuma punya sisir satu-satunya, nggak mungkin ada dua. Aku cuma punya hidung satu-satunya, nggak mungkin ada dua. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Arti satu-satunya kalau dalam bahasa aslinya dinamakan monos, ya, adjektif, seorang diri saja, satu-satunya sendiri, ya itu dia. Satu biji saja, ini biji apa ini? Satu biji. Ya, cuma Allah itu satu biji yang patut dituhankan. Ya. Nah, sesuai Yesus ngomong apa nih? Ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Nah, saya sudah call tidak bisa masuk. Oh, sudah call 9905107. Enggak, ini jadi webcam karena saya kan belum beli webcam, belum ada duit. Nah, ini saya jadiin webcam, ini HP-nya. Bentar, saya cek dulu. Udah telepon ya, Pak? Bentar. Enggak ada, enggak masuk. Salah nomor kali, Bang Dino. Nah, chat aja Pak Dino. Ini saya Pak Dino, tuh di nomor itu yang di atas nih. Tuh chat aja tuh. Ini benar nggak? Nah, jangan salah nomornya. Nah, di chat aja, Bang Daman ini Pak Dino. Oke, Masya Allah. Nah, ini masuk ke momen epic teman-teman. Tapi mau subuh gimana nih? Pada mau subuhan kan? Ini masuk ke momen epicnya nih. Tapi panjang cerita di Fakhtalafal Ahzab. Nah, ini panjang ceritanya nih. Nah, ini panjang banget ceritanya nih. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.
Golongan-golongan di antara mereka Yahudi dan Nasrani berselisih. Nah, ini momen epiknya ini. Ini momen epik. Sudah tidak ada yang jawab salamku. Hah? Di mana? Lanjut ngantuk bisa ditunda, ilmu tunda saya banget. Masya Allah. Enggak, saya tidak ada jawab salamku. Ini udah saya nanti saya jawab salam di grup ya. Emang ada WhatsApp ke grup? Mana Pak Dino? Oh ada. Waalaikumsalam nih. Udah saya jawab Pak Dino. Oke. Mantap Pak Dino. Nah, gimana nih? Udah pada azan. Saya tapi di sini masih ngaji ya, belum azan. Mau lanjut? Kalau versi ini panjang ini karena ini menyangkut tentang bagaimana Rasulullah menjabarkan kekristenan sesuai daripada pemberitahuan Jibril terhadapnya. Bukan kekristenan, tentang Nasrani. Saya ternyata kemarin sempet out group pas keluar. Oh ya? Gimana nih? Pada ready nggak? Ini panjang nih kalau Bang Daman mau cerita nih. Gimana nih teman-teman? Berarti udah benar ya apa dikatakan oleh Nabi Isa di dalam Al-Quran, tidak ada satu titik pun kesalahan daripada Al-Quran kan? Menjabarkan Nabi Isa kan? Gak ada kesalahan kan? Nah itu dia. Sambil nunggu jamaah subuh. Emang pengen tahu banget. Ready, siap. Oke, kalau ready dah. Oke, siap. Nah, kita jabarin lagi deh. Nah, lanjut. Oke, siap. Oke. Ini panjang ya ceritanya ya. Ini saya nggak bisa buka data di sini karena saya nggak punya kitabnya di Aceh. Ya, kitabnya di Aceh. Dulu kan saya di Aceh banyak kitab ya. Kalau di sini nggak ada kitab. Ya, tapi yang saya ingat aja. Faqtalafal ahdamu min bainihim fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yaumin adim. Golongan-golongan di antara mereka Yahudi dan Nasrani berselisih paham tentang siapa Yesus Kristus. Celakalah orang-orang kufur pada waktu menyaksikan hari yang sangat agung. Itu kapan? Hari dibangkitin. Saat Allah mengungkap segala yang menjadi rahasia. Oke? Saat nanti di hari setelah kebangkitan, mereka kan bernubuat atas namamu, nyala. Nah, mereka tercengang nanti, celaka bagi mereka. Ternyata apa yang mereka sembah bukan Tuhan. Yang mau kita bahas, fakhtalafal ahzab, golongan-golongan di antara mereka Yahudi dan Nasrani berselisih paham tentang siapa sosok Yesus Kristus. Nah, mau tahu sejarahnya? Lagi 10 menit Bang, masih bisa. Oke, siap Pak Dino, siap. Masya Allah Dino. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Golongan itu di dalam kitab Tafsir Jalalain. Kayaknya saya bisa tampilkan deh, bentar ya. Saya bisa tampilkan, saya membahas hal itu. Saya cari dulu ya. Saya buka kitabnya, sabar. Biar semua pada tahu ya. Sabar, saya cari dulu ya. Santai. Saya cari dulu biar kita nonton langsung saya menjabarkan versi di dalam kitabnya. Ada. Sabar, pasti ada. Sabar ya. Jazakallah Pak Dino, rajin sedekah, rajin juga mudah rezekinya Pak. Ya, ambil ilmunya Pak. Sabar, masih ada. Kita nonton langsung aja ya. Bagaimana Bang Daman menjelaskan hal tersebut. Faqtalafal ahzab min bainihim fawailul lilladzi min masyhadi yaumin adim. Itu ayat kesukaan saya itu. Di mana dalam ayat tersebut mereka Allah mengatakan mereka akan berdebat terus sampai hari kiamat. Tritunggal gak benar, oneness gak benar, itu terus mereka berdebat sampai kapanpun, dan tidak ada yang namanya mereka itu kemudian akan berdamai dengan hal tersebut. Wow, bagaimana Bang Daman? Pengen tahu Bang? Oke, siap. Sabar. Mana ya? Saya lagi cari nih, sabar.
Ini kok part 3 mujizat Al-Quran nih, mana lagi? Hah? Sabar ya, saya hampir dapat nih videonya nih. Diri. Sabar, saya lagi cari datanya. Ya, seperti Nah, kita kan nilai sambil kajian ya. Wah, jazakallah. Pak Dino kencang kali sedekahnya. sejatinya. 24 jam gue tunjukin. Saya lagi cari nih. Dapat ketika apa? Nah, ini dia, saya udah dapat. Mana buktinya dia menghidupkan? Apa? Udah dapat guys. Guys, udah dapat, sabar. Udah dapat. Saya udah dapat. Kita nonton sama-sama ya bagaimana penjabarannya. Oke. Pak Dino di daerah mana tinggalnya? Cobain Saweria saya deh. Kalau Saweria bisa nitip ini. Nah, Saweria itu apa namanya itu ya? Boleh minimalnya itu 5.000 doang. Nah, tes aja 5.000 aja. Saya mau lihat Saweria saya masih berhasil nggak. Ini kan ada link nih. Biar nama Pak Dino ada di atas. Ini kan ada link nih. Ayu Dewi 10.000, Sigdikil 10.000 kan ada tuh. Dukung di Saweria. Nah, itu bisa tuh saweria.co.dmnhuri. Nah, itu bisa tuh. Nah, jadi nanti dia bakal keluar pesan Pak Dino. Nah, Pak Dino terserah mau tulis pesan apa di situ. boleh coba melalui itu, tapi ya terserah Pak Dino. Nah, kita ini ya, kita nonton langsung ya. Bagaimana penjabaran Bang Daman tentang hal tersebut. Sabar. Oh iya, Pak Dino di ini ya, di Malaysia ya. Oh, nggak bisa, Deng. Itu khusus Indonesia Isno Gamers. Pak Dino kalau udah ada di grup WhatsApp, Pak Dino boleh bertanya apapun ya. Apa yang Pak Dino nggak paham ya, tanya aja ke Bang Daman. Oke, ini kita akan bahas video tadi kita buka dulu ya, bagaimana Bang Daman menjelaskan fakhtalafal ahdab min bainihim ya. Nah, itu momen terepik di mana Al-Qur'an menyemat kisah kelam ilmu apa di dalam tafsir, menyemat kisah apa itu namanya? Kisah kelam kekristenan itu ada di apa? Di dalam tafsir Al-Qur'an. Sabar, saya lagi buka nih pelan-pelan ya. Sabar, saya lagi buka nih pelan-pelan. Tunjukin. Siap Pak Dino, aman, santai Pak Dino. Wah, santai Pak Dino, santai. Kita ini tunggu, saya lagi tutup ini gimana cara tutupnya nih? TikTok live tutup ini ya. Oh, ini enggak. Nah, tunggu, saya lagi atur ini Pak Dino biar nampak dia. Nih dah. Nah, baru kita masukin filenya di TikTok. Nih, dengerin Bang Daman jabarkan hal tersebut. Nah, mari kita masuk kepada penjabaran Bang Daman. Saya udah kirimin nih. Mana dia? Kok nggak ada? Oh, ini dia. Ini saya dulu nih. Tunggu. Tunggu. Nah, sabar ya. Sabar. Mana dia? Ini dia. Capek kali nyari-nyarinya. Kita berdebat gimana pun, Tuhan Nah, itu ini dia bukan karena ada teori Tuhan 5 sedang maka nyatanya Tuhan itu ada 5, enggak. Kembali ke rasional bahwa sebenarnya Tuhan adanya itu Tuhan yang satu di mana dialah. Nah, siap-siap ya. Benar. Baik teori bagaimanapun yang menyalahinya, dialah paling benar. Ini apa nih? Kita teliti nih di antara 5 agama nih. Ada banyak teori tentang Tuhan, dewa lah, inilah, itulah. Tapi Kita ulang dari sejatinya, pertama ya. apakah gara-gara diteorikan Tuhan banyak sehingga Tuhan itu Nih, dengerin bagaimana Bang Daman menjabarkan apa isi daripada Al-Qur'an masalah perdebatan di dalam kekristenan. Ini Al-Qur'an yang bilang ya, bukan kita ngadi-ngadi ya gitu. Nih, sabar, masih siap sabar gak? Nah, teman-teman bagaimana, masih siap sabar? Oke, mari menyaksikan.
Oke, let's go. Masih tahrim di sini. Oke, siap Pak Dino. Let's go. Nah, kita kembali ke part 2 ya. 5 menit saya on. Jadi sebelum kita membahas sebuah data, Oke, di sini aja dah. tentang kenapa Al-Quran maka dibantah. Sungguhnya Allah itu Tuhanku, kun fayakun, di mana saat aku ingin menciptakan apapun, jangankan Tuhan itu tidak butuh kepada anak, dan tidak butuh kepada menjadi sang bapak. Nah, di mana umat Nasrani itu mengklaim bahwa karena Isa lahir tanpa bapak, maka bapaknya adalah Tuhan. Di mana Allah langsung bantah. Fa innama yaqulu kun fayakun, di mana saat aku ingin menciptakan apapun, jangankan Isa yang lahir tanpa ayah, aku menciptakan Adam tanpa kedua orang tua. Bisa dipikirkan ya, aku menciptakan Adam tanpa kedua orang tua. Kenapa Isa yang tanpa bapak aja kalian risaukan, kan gitu. Dan ada satu perkataan Nabi Isa, apa katanya? Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Dia ini adalah jalan lurus. Nah, perkataan Isa itu udah benar. Apa Nabi Isa mengatakan, ini Tuhanku dan ini Tuhanmu, maka sembahlah dia. Seperti Lukas 4 ayat 8, buka sendiri. You know, nggak usah saya bacakan ya. Dimana murni-murni dia datang mengatakan, inilah Tuhan, sembahlah dia. Dan bahkan aku tidak berdaya dan aku juga menyembah dia. Paham ya, seperti itu ya. Sebenarnya apa yang dia sampaikan udah benar, cuman ada kerancuan yang tidak menerimanya sehingga menuhankannya. Mana buktinya, Ustaz? Kita buktikan. Nah, pada ayat fakhtalafa. Nah, ini dia nih moment of truth, moment of truth. Siap. Pahamlah golongan-golongan yang ada di antara mereka Yahudi dan Nasrani. Nah, maka setelah Isa diangkat ke langit, disitulah awal permulaan kerancuan yang terjadi di otak-otak kalian semua. Disitulah awal kerancuan. Berarti menunjukkan Nabi Ibrahim membawa ajaran yang benar. Namun saat adanya Nabi Isa ada diangkat ke langit, disitulah pertama kehancuran daripada akidah dan pemikiran dan konsepsi terhadap Tuhan. Maka turunlah ayat ini, di mana diceritakan kepada Nabi Muhammad bahwa mereka telah berselisih paham tentang siapa Isa tersebut. Mari kita bahas. Berarti menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang pertama di mana adanya kerancuan, maka datanglah Nabi Muhammad membenarkan segala kerancuan. Salah nggak kami? Nggak salah dong, karena nyatanya udah benar. Ujung-ujungnya salah. Wajar dong setiap salah. Tuhan nggak tinggal diam dan menurunkan Nabi Muhammad dan beserta dengan wahyu-wahyunya untuk membenarkan segala kerancuan. Nah, pada ayat maka berselisih paham. Simak baik-baik. Tadi kan fakhtalafal ahzab. Nah, ini dia artinya. Artinya bahwa sungguh Nasrani berpecah mereka itu dan berpartai mereka itu kepada keadaan Isa, ataupun berpendapat mereka itu sesudah diangkat kepada langit akan 4 partai. Oke. Ada yang Yakubiyah, Nasturiyah, Malakaniyah dan Islamiyah. Jadi manakala diriwayatkan bahwa sesungguhnya berhimpun mereka Bani Israel dan bercerai-berai mereka itu akan 4 golongan. Nah, kita bahas aja dulu. Udah. Pendapat yang pertama, ini dia. Berkata salah satu daripada mereka, apa mereka katakan? Bahwa dia itu Tuhan, murni Tuhan. Dia yang turun ke bumi. Mana buktinya? Dia menghidupkan daripada segala kehidupan dan mematikan daripada segala kematian. Nah, sekarang saya tanya ke Anda, Al-Quran sudah menerangkan ini dari dulu ya. Namun masih adakah sekarang yang menyembah pure Yesus sebagai Tuhan? Jawab sendiri. Dan berkata salah satunya lagi, apa katanya? Bukan, dia itu adalah anak Tuhan. Nah, tentang Isa adalah anak Tuhan masih ada nggak sampai sekarang? Masih kan? Ya kan? Nah, pendapat yang ketiga apa? Di mana ada yang namanya Tuhan Allah, dan dia juga Tuhan, dan emaknya juga Tuhan. Nah, baru kita bahas dengan versi kita. Nah, tadi udah saya tunjukkan, berarti datanya ada ya. Qabliyah Madiyah, mantap. Jazakallah Pak Dino. Nah, yang lain yang mau record aja. Nanti Pak Dino bisa nonton lagi. Nanti Pak Nonon bisa nonton ulang di versi ini ya. Oke, teman-teman, tadi datanya udah saya buka ya. Fakhtalafa al-ahzab min bainihim fawailul lilladzi min mashhadi yaumin nadim. Mereka berselisih paham terbagi menjadi 4 golongan. Ada Nasturiyah, Malakaniyah, Yakubiyah, Nasturiyah, Malakaniyah, dan yang terakhir adalah ataupun Islamiyah ataupun Hawariyun. Pendapat pertama yaitu Nasturiyah.
Yakubiyah. Apa dikatakan oleh nama Yakubiyah? Man huwa Isa. Video itu send di link grup WA, nanti saya nonton. Enggak, yang ini aja. Yang ini adalah penjelasan saya. Datanya udah saya kasih nampak tadi kan. Pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? Yaitu kaum Yakubiyah. Apa dikatakan oleh kaum Yakubiyah? Dikatakan oleh kaum Yakubiyah, man huwa Isa. Siapa Isa? Mereka menjabarkan, huwallah. Dia itu Tuhan. Apa dalilnya? Ihbitu minas sama. Oke? Ihbitu minas sama. Dia turun daripada langit. Terus, ahya minal ahya. Dia menghidupkan dari segala kehidupan. Amat minal amat. Menaklukkan kematian daripada segala kematian. Artinya, berpaham oneness. Jadi nggak ada Allah Bapa Putra Tunggal, nggak ada. Mereka mengatakan apa? Pemahaman kami, Yesus itu adalah murni Tuhan datang ke bumi. Nggak ada itu ngambil daging bla bla bla, nggak ada. Siapa sekarang? Oneness. Yang kedua, dikatakan oleh kaum Nasturiyah, Anda salah, Anda bidat. Karena yang benar, Yesus itu huwa ibnullah. Dia itu hanyalah anak Tuhan. Memandang apa? Kederajatan daripada Tuhan. Ini Tuhan besarnya yaitu Bapa, Tuhan anaknya yaitu Yesus. Tidak ada Bunda Maria, Roh Kudus, nggak ada. Dua Tuhan. Berpaham? Dua Tuhan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Jangan engkau katakan Tuhan itu dua. Sesungguhnya dialah yang Maha Esa. Kan ada dalam Al-Quran. Nah, itu kaum kedua. Kaum ketiga namanya Yakubiyah. Yang mengatakan man huwa Isa. Mereka menjabarkan Yesus itu huwallah, dia itu Tuhan, Allahu ilah, dan Tuhan itu adalah Allah. Dan yang ketiga, wa ummuhu Allah. Dan yang ketiga adalah ibunya juga Tuhan. Apa? Bahwa ajaran pertama sebelum konsili Kalsedon, itu apa yang terjadi? Bunda Maria dipandang sebagai pemahaman Theotokos. Apa itu Theotokos? Ibu Tuhan. Dan sekarang ajaran Theotokos itu masih berkembang di Abionit dan di Colirdianisme. Masih berkembang sampai sekarang. Yang meyakini Bunda Maria itu adalah ibu Tuhan. Akan tetapi di masa konsili, mereka melengsarkan ibu Bunda Maria daripada titelnya Mom of God. Ibu daripada Tuhan. Mereka ganti jadi Mom of Christ. Ibu daripada Kristus. Baru kemudian diganti Bunda Maria jadi Roh Kudus. Yang keempat, yaitu ada Hawariyun. Man huwa Isa, kata Hawariyun, huwa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatu minhu. Dia itu utusan Allah dan rasulnya Allah, dan dia lahir ke bumi ini dengan firman Allah kun fayakun, dia jadi maka terjadilah. Itu dia. Dan kata Allah yang paling kerennya, simak kemukjizatan Al-Quran yang wajib kalian tahu. Apa mukjizat daripada Al-Quran? Apa yang dibahas? Nah, ini kata Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Alangkah tajam pendengaran penglihatan mereka itu pada hari mereka yang... salah aku baca. Alangkah tajam pendengaran dan penglihatan mereka pada hari mereka datang pada kami di akhirat. Akan tetapi orang zalim pada hari ini dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Apa kata Allah? Mereka itu pendengarannya bagus. Mereka itu matanya juga bagus untuk menyaksikan betapa tidak layaknya seorang manusia disembahkan. Akan tetapi mereka ngotot dan ngeyel. Makanya orang-orang zalim di hari ini. Orang-orang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, ingat dalam bahasa Arab, al-yauma ini, alif lam, dinamakan dengan alif lam ahdil huduri. Sifatnya selamanya dan berlaku selamanya. Mana contoh bang? Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum. Pada hari ku sempurnakan agama bagimu. Artinya agama Islam akan sempurna sampai hari kiamat. Nah, kata al-yauma ini alif lam ahdil hudur, maka hari kesesatan mereka akan berlaku sampai hari kiamat. Tritunggal nggak akan pernah damai dengan Oneness. Oneness tidak akan pernah damai dengan Tritunggal. Tidak pernah damai dengan Abionit, tidak pernah damai dengan Saksi Jehovah, tidak pernah damai dengan
Arianus, tidak pernah damai dengan Unitarian. Kenapa? Allah udah bilang itu. Di mana kesesatan mereka akan berlaku sampai hari kiamat. Tentang siapa? Ma huwa Isa. Tentang siapa itu Isa alaihi salam. Mereka nggak akan pernah kelar. Jadi jangan heran kalau mereka asik berantem. Karena kata Allah, mereka nggak akan pernah kelar. Mujizat nggak Al-Quran? Mujizat. Hebat nggak Al-Quran? Hebat. Karena cara mereka untuk membantah Al-Quran cuma satu, teman-teman. Ada caranya. Caranya mereka untuk membantah Al-Quran, mereka duduk rapat, mereka sepakat siapa Yesus Kristus dan tidak berantem lagi tentang siapa Yesus Kristus, baru terbantahkan Al-Quran. Lalu andaikan mereka tidak berdamai tentang siapa Yesus Kristus, maka Al-Quran akan selalu eksis dan selalu benar sampai akhirat. Mujizat nggak Al-Quran? Begitu mujizatnya Al-Quran. Ya kan? Begitu mujizatnya Al-Quran kita, teman-teman. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Innad dina indallahil Islam. Alhamdulillah kita semua berada dalam Islam. Masya Allah. Kira-kira Oten kalau nonton konten saya bisa mikir nggak? Atau justru mereka masih ngeyel? Gimana tuh kira-kira, teman-teman? Atau mereka itu masih ngeyel kira-kira kalau nonton konten saya itu? Apa harus gini-gini? Kita apain mereka tuh? Hah? Kita pecahin piring? Kita apain tuh mereka? Sejelas itu Al-Quran, kita apain mereka kira-kira? Ada tanggapan nggak, teman-teman? Harus kita apakan? Harus kita apakan kira-kira? Sejelas itu Al-Quran menjelaskan mujizat tentang Oten nggak akan pernah damai. Kita apain mereka tuh? Kita ketutin aja kepalanya. Oke lah, teman-teman, udah subuh ya. Jazakallah semuanya, Bang Fajri, Bang Dino, Bang Parinten, Bunda Cahya, siapa yang masih ada lagi, semuanya lah. Jazakallah ya yang telah hadir. Terima kasih. Oh jelas ngiyel kan, melekat di Oten. Iya Bang, benar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma inna nastaudi'uka ma alam tana fardudhu ilaina wa la tansina abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyina wa hifdal mursalina wa ilhamil malaikatil muqarrabina fil afiyati ya arhamar rahimin. Apa yang kita doakan? Allahumma inna nastaudi'uka. Ya Allah ya Tuhanku, hadiahkan kepadaku ma alam tana, segala sesuatu yang kami belum mengetahui. Fardudhu ilaina fardudhu ilaina inda ihtiyaji ilaihi. Maka kembalikan ilmunya kepadaku, kembalikan segala ilmu yang telah kau ajarkan kepadaku ya Allah, inda ihtiyaji ilaihi, saat aku kemudian membutuhkannya. Wala tansina abada, jangan pernah engkau lupakan segala ilmumu ya Allah sampai hari kiamat. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyina. Ya Allah, berkatilah kami, wahai Tuhanku, fahman nabiyina, segala pemahaman para nabi. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyina wa hifdal mursalina, dan segala hafalan para rasul-rasul. Wa ilhamil malaikatil muqarrabin, dan penunjuk dan penerangan daripada setiap malaikat yang mengitari kami. Fil afiyati, di dalam benak kami. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhanku yang menyayangiku dan mengasihiku. Saya Daman Huri pamit undur diri di depan teman-teman. Semoga kemudian akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya izin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi